Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama kita pagi ini, yaitu tentang berdoa dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, hari ini kami mau bersikap baik dalam berdoa. Berkatilah kami agar selalu dapat berdoa dengan hormat dan sopan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang berdoa dengan baik dan benar. Anak-anak bisa buka buku fokus jamrutnya ya, di halaman 62 ya anak-anak ya. Lalu buku paketnya di halaman di halaman 111. Nah, materi berdoa dengan baik dan benar ini merupakan materi terakhir anak-anak ya di pelajaran agama. Jadi pelajaran agama kita ini sudah selesai materinya. Nanti ibu akan mengulang kembali dan memberikan anak-anak latihan serta ulangan ya anak-anak ya. Jadi nah, sudah dibuka anak-anak bukunya. Kita lanjut ya. Nah, anak-anak, berdoa itu berarti berbicara dengan Tuhan. Nah, berdoa harus dengan hormat dan santun. Berterima kasih atas segala yang Tuhan beri kepada kita dan untuk kita ya. Jadi kita harus berterima kasih setiap hari kepada Tuhan. Dengan bersyukur, dengan berdoa mengucap syukur ya. Begitu anak-anak. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan cerita tentang 10 orang kusta. Nah, ini bacaan diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Pada waktu itu Yesus berada dalam perjalanan menuju sebuah desa. Setibanya di desa itu, datanglah 10 orang kusta. Mereka berteriak dari jauh, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus memandang mereka lalu berkata, "Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam." Maka pergilah mereka. Sementara di dalam perjalanan, penyakit kusta mereka hilang. Melihat bahwa dirinya sudah sembuh, salah seorang dari mereka kembali ke desa itu untuk mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Orang itu berasal dari Samaria. Yesus berkata kepadanya, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang asing itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, anak-anak, tadi ada 10 orang yang sakit kusta. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka, "Pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam." Nah, ketika mereka pergi, dalam perjalanan penyakit kusta yang mereka derita itu hilang. Nah, melihat bahwa dirinya sudah sembuh, maka ada 1 orang dari 10 orang itu kembali kepada Yesus. Anak-anak, ingat ya, 1 dari 10 orang itu pergi menemui Yesus. Berarti hanya 1 orang. Kenapa ia menemui Yesus kembali? Untuk mengucapkan terima kasih. Dan orang itu berasal dari Samaria, anak-anak. Nah, Yesus berkata kepadanya, "Bukankah tadi 10 orang yang sudah sembuh? Ya kan? Nah, manakah 9 orangnya lagi?" Hanya ada 1 orang yang kembali untuk memuliakan Allah. Lalu Yesus berkata kepada orang yang datang itu, orang Samaria itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, anak-anak, artinya di sini bahwa
Kita itu harus selalu mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Allah kita bila doa kita, permohonan kita itu dikabulkan, bukan malah menjadi lupa. Nah, itu salah ya anak-anak ya. Jadi kita harus selalu memuliakan nama Tuhan. Anak-anak, saat kita berdoa, sebaiknya kita bersikap yang baik, sopan, dan hormat. Nah, bagaimana sikapnya? Tutuplah mata, tundukkan kepala, dan lipatlah tangan di depan dada. Nah, Yesus juga mengajarkan kita cara berdoa yang baik kepada Bapa di surga, anak-anak. Yesus mengajarkan kita agar kita tidak seperti orang munafik yang suka pamer kepada orang lain ketika berdoa. Nah, sikap berdoa juga dapat dilakukan dengan duduk, bersila, berdiri, dan berlutut. Nah, sikap duduk itu seperti tegak dengan kedua kaki lurus dengan tangan terkatup di depan dada. Itu menunjukkan sikap hormat dan siap mendengarkan Tuhan. Lalu kalau sikap bersila dengan tangan terkatup menunjukkan sikap hormat, merendahkan diri, sopan, merenung, dan siap mendengarkan Tuhan. Lalu ada sikap berdiri dengan tangan terbuka, kepala mengadah atau tunduk menunjukkan sikap hormat, keterbukaan, berharap, dan siap mendengarkan. Dan yang terakhir ada sikap berlutut dengan tangan terkatup di depan dada dan mata tertutup menunjukkan sikap hormat, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyembah Tuhan. Nah, Yesus juga berdoa dan berpesan kepada kita. Jika kita berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang ada di tempat tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Lalu Yesus juga berpesan dalam doa kita itu tidaklah bertele-tele. Janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, tidak begitu anak-anak. Karena Tuhan itu selalu tahu apa yang kita butuhkan. Nah, Bapa itu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi tidak perlu doa yang panjang dan bertele-tele. Langsung saja pada intinya. Misalnya seperti ini. Kamu menginginkan nilaimu pada semester 2 ini bagus. Tapi tetap kamu harus berusaha. Nah, Tuhan juga melihat usahamu. Kamu berdoa, Tuhan, aku ingin nilaiku di semester 2 pada saat kenaikan kelas ini bagus. Karena aku ingin membahagiakan kedua orang tuaku. Cukup doanya. Tidak perlu panjang-panjang dan bertele-tele, itu tidak perlu. Karena Tuhan itu mengetahui, Bapa itu mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita minta kepadanya. Ya, jadi dia tuh maha tahu anak-anak. Karena kita ini berasal dari padanya, ya, seperti itu. Nah anak-anak, jadi anak-anak sudah mengetahui bagaimana sikap yang baik saat berdoa. Nanti ketika berdoa dipraktekkan. Dan ingat, kita harus berdoa dengan sikap santun, berdoa harus dengan sikap hormat, berdoa harus dengan rendah hati. Allah adalah Bapa yang maha tahu dan Allah adalah Bapa yang maha baik. Dan kita harus ingat bahwa berdoa harus bersikap baik dan benar. Ya. Nah, untuk tugas agama hari ini itu ada di buku Fokus Jamrut Agama di halaman 67 bagian 1. Ada nomor 1 dan 10. Anak-anak bisa langsung mengerjakannya. Di buku Fokus Jamrut tersebut ya. Ingat di halaman 67 bagian 1 nomor 1 sampai 10. Jadi anak-anak langsung mengerjakannya di buku Fokus Jamrut Agama tersebut. Tidak perlu disalin di buku PS. Ya anak-anak. Nah, terima kasih hari ini anak-anak sudah menyimak video pembelajaran agama kita.
Dan kita sudah menghabiskan materi agama kita. Ini materi yang terakhir. Dan nanti untuk hari-hari selanjutnya yang ada pelajaran agama, Ibu akan memberikan latihan dan juga ulangan. Ya anak-anak ya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran agama kita harus menutupnya dengan berdoa. Berdoalah dengan sikap yang baik dan benar. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, selamat pagi, selamat belajar. Tuhan memberkati kita semua.